kadang-kadang menjadi salah satu syarat, satu seleksi yang alamiah. Berarti orang yang keras suka dengan orang yang lembut. Orang yang sifatnya ekstrovert suka perempuan yang lebih sifat introvert. Waktu kita lihat, kita selalu memperindah pihak yang lain. Waktu sudah nikah, mulai melihat fakta yang kurang indah. Di situ setelah nikah, emosi menjadi rasional. Sebelum nikah, waduh kayak malaikat. Dia begitu jalan menggiurkan, begitu mempersona. Sudah nikah baru tahu baunya kurang bagus, baru tahu malasnya tidak cocok, baru tahu sifatnya keras. Orang yang diam di luar, dalamnya cerewet. Orang yang cerewet di luar, dalamnya sudah ada perkataan. Orang yang keras di luar, dalamnya lembut. Orang yang lembut di luar, dalamnya kaku. Ini adalah satu relativisme. Nah saudara-saudara, banyak orang tidak pengalaman, lalu mereka terlalu cepat nikah. Saya harap kita menjadikan 3 tahap. Bergaul sebagai kawan biasa, lalu bergaul sebagai kawan yang lebih akrab. Akhirnya sudah lebih mengerti, baru ambil keputusan mau menjadi teman hidup seumur hidup atau tidak. Jangan terlalu confident dan jangan terlalu sembarangan, sehingga pernikahan kita bisa menjadi baik. Nah saudara-saudara, dan kita harus belajar sebelum nikah, mata buka besar-besar, tangan diam-diam. Semua 1, 2, 3. Sebelum nikah, mata buka besar, lihat engkau ini kurang bagus, ini silakan, engkau berhak, engkau boleh pilih. Sebelum nikah, mata buka besar-besar, tapi tangan diam-diam, jangan bergerak. Sesudah nikah, mata tutup dan mulut diam-diam. Saudara-saudara, setelah nikah sudah tahu, saya lihat lagi, lihat itu juga cantik, itu juga cantik, itu orang lain punya. Kamu sudah punya, lihat sini lihat sana, mau apa? Saudara-saudara, kuda kalau jalannya mau kenceng dikasih gini loh, ya. Jadi kita lihat sini, kita lihat sana. Yang belum nikah, silakan bebas lihat kanan kiri. Sudah nikah pasang gini, ya. Lalu arahnya hanya kepada istri, sudah cukup. Dan jangan suka nonton film porno, jangan suka baca atau lihat buku porno. Karena perempuan yang telanjang untuk difoto itu selalu dipilih yang cantik-cantik. Engkau makin banyak lihat itu, makin membandingkan istri dengan itu. Akhirnya semua kesan yang masuk, bisa masuk dan bisa keluar. Engkau merusak otakmu untuk membiasakan diri. Apalagi sudah tua masih suka yang muda-muda, itu kurang ajar banget. Saudara-saudara, orang tua lihat yang muda senang, lihat nyonya sendiri sudah tua, dirimu juga tua dong. Apa lu kira lu muda? Jadi saudara-saudara, itu sebab kita harus mempunyai pengertian dasar untuk tidak membiasakan diri menjadi orang yang bodoh. Cari pembantu, jangan cari yang cantik semua. 1, 2, 3. Jangan ketawa, ikut 1, 2, 3. Cari pembantu, jangan cari yang cantik, cari yang jelek dan tua semua. 1, 2, 3. Cari yang jelek dan tua. Masa pembantunya cantik-cantik, muda-muda. Nah engkau pernah lihat masuk kamar, lihat encim tua, keluar kamar dia pembantu muda. Itu setan akan bekerja. Ini hal semua fakta. Ini semua hal yang penting sekali. Meskipun kelihatan dengarnya lucu, saudara-saudara. Dan perempuan saya harap saudara hati-hati. Setelah nikah, jangan kira toh sudah nikah toh, lu udah bisa apa-apa toh. Sekarang saya sembarangan, mau apa? Nah, perempuan gitu perempuan goblok. Saudara-saudara, engkau harus mengerti, dia menikah sama kamu karena keindahan, karena kecantikan, karena masa muda, karena sifat yang baik. Dia menikah sama kamu adalah karena tertarik daripada aspek-aspek itu. Aspek-aspek itu kau pelihara tidak setelah nikah. Kalau aspek-aspek itu kamu buang, sekarang sudah nikah, sembarangan, nggak boleh dong. Daya tarik hilang. Lalu orang lain pakai daya tarik untuk menarik dia. Engkau mulai rugi. Engkau mulai dipakai iblis. Itu sebab perempuan harus setelah nikah, seperti sebelum nikah, bersihkan tubuhmu, hidup dihias dengan tenang, dan sifatnya tetap menarik. Ini memelihara relasi antara dua orang dengan baik. Saya pernah ngomong, satu kali lagi. Nyonya saya waktu nikah itu ada satu kebiasaan saya tidak ngerti, yaitu sebelum tidur roll rambut.
Supaya besok bagus rambutnya. Tapi malam-malam itu rambutnya itu roll, pakai itu plastik yang gede-gede seluruhnya. Jadi kalau malam-malam saya mau pegang kepalanya, loh nyonya kok jadi duren, begitu kan? Nah ini mau jadi itu merusak perasaan cinta kan? Siapa mau suka tidur pegang duren terus? Mas saya minta dia, tolong dong durennya dibuang dong. Dia bilang apa? Dia besok bagaimana rambut saya? Saya bilang nggak ngerti. Pokoknya sayalah yang memiliki kamu. Ya, kamu kalau cantik orang lain lihat, tidak ada guna. Yang penting saya nikmati. Jadi orang Tionghoa mengatakan, "这个女人为悦己者容." Maksudnya apa? Orang perempuan menghias diri hanya untuk yang menyenangi dia. You tidak perlu menghias diri bagus-bagus untuk orang yang bukan milikmu, yang tidak menyenangi kamu. Itu bikin sesuatu kelebihan yang tidak perlu. Sudah nikah kok. Kalau suamimu menganggap engkau paling cantik, orang bilang jelek, tidak apa-apa. Orang bilang kamu jelek, biarin. Suamiku bilang ayu kok. Ya sudah selesai. Nah itu penting. Maka saya mengatakan, tolong buang durenmu, khususnya malam di atas tempat tidur. Dia bilang, wah bagaimana ya? Akhirnya cari akal. Dia pagi-pagi bangun, saya jam 6 bangun, dia jam 5 atau jam 4 bangun, roll rambut. Waktu itu pagi-pagi jam 4 sampai 6 saya ngorok paling keras. Durennya tidak apa-apa. Ya. Karena waktu itu saya tidak akan pegang dia dan sebagainya. Nah pelan-pelan menjadi beres. Nah saudara-saudara, suami istri harus cari jalan menyesuaikan satu dengan lain. Apa yang kamu tidak senang, saya coba rubah diri. Apa yang saya tidak senang, kamu rubah diri. Jangan menuntut semua mesti ikut kita. Saling hormati, saling merubah diri, sehingga saling melengkapi satu dengan lain. Nah itu mengakibatkan kita lebih puas di rumah daripada orang lain. Saudara-saudara, kalau sampai ada perempuan yang lain menggoda suamimu dan engkau marah-marah, engkau dipakai setan. Kalau perempuan lain menggoda suamimu, kamu harus lebih menyatakan kelebihanmu daripada orang itu. Sehingga waktu dia mempertimbangkan, dia tetap menghormati engkau, tetap menghargai engkau. Saudara-saudara, dan semua perempuan harus bersiap bagaimana hidup bersiuman dan hidup menjaga diri dengan baik. Jangan pakai pakaian terlalu tipis. Semua 1, 2, 3. Jangan pakai pakaian terlalu tipis. Jangan pakai pakaian terlalu expose. Semua 1, 2, 3. Jangan pakai pakaian terlalu expose. Jangan pakai pakaian terlalu ngepres. Semua 1, 2, 3. Jangan pakai pakaian terlalu ngepres. Engkau sudah nikah atau belum nikah, baik-baik pilih satu. Sesudah itu badan adalah untuk pasanganmu, bukan untuk dilihat semua orang. Engkau di hadapan umum pakai pakaian yang sopan, yang cukup tebal supaya tidak influenza. Pakai pakaian yang sopan, cukup panjang supaya tidak expose. Pakai pakaian yang cukup tebal supaya tidak kelihatan dalamnya. Pakai pakaian yang jangan terlalu ngepres, tidak bentuknya itu diekspos ke orang lain. Itu adalah tubuh yang dinikmati oleh suamimu. Suami tubuhnya dinikmati oleh istrimu, dan saling menikmati ciptaan Tuhan di dalam hidup pernikahan yang sah. Itu diberkati oleh Tuhan. Tetapi di luar pernikahan, engkau selalu ekspos untuk laki-laki yang lain. Itu mengacaukan lalu lintas dunia. Saudara-saudara sekalian, di satu perjalanan, seorang perempuan yang tidak beres jalannya menggiurkan banyak laki-laki. Banyak tabrakan terjadi. Karena apa? Karena mencabangkan konsentrasi lalu lintas. Itu sebab perempuan-perempuan hati-hati. Kalau engkau mandi, tutup pintu yang keras, kunci 2 kali. Ya. Jadi tidak ada jendela, tidak mungkin dilihat. Kalau engkau mandi, jangan nyanyi. Ya. Perempuan mandi sambil nyanyi, bikin orang pikir di dalam kamar mandi ada yang nyanyi, suaranya bagus. Apalagi itu bikin orang pikir tak karu-karuan. Saudara-saudara, mengapakah Daud berzina? Karena ada yang mandi lupa tutup pintu. Saudara-saudara, Daud berada di atapnya istana dia, jalan-jalan, lihat, wih, ada tubuh malaikat.
yang berhidup manusia. Waktu perempuan itu lagi mandi, sengaja dia mandi di hadapan umum bisa dilihat. Sengaja expose. Sehingga raja itu tidak lagi masuk kantor, terus menikmati di atas atap itu. Sesudah itu pikiran sudah melihat bagus, ingin memperoleh tubuh di luar istri. Pikiran itu masuk bibit daripada setan. Lalu kirim orang pergi cari. Ada seorang wanita dekat istana saya, di pinggir sebelah kanan, di sebelah mana, rumah keberapa. Tanya dia, sudah nikah belum? Maksudnya apa? Dia mau memiliki. Laporan pulang, dia sudah ada suami. Suaminya namanya Uriah. Oh, kalau gini cilaka, dia sudah nikah. Dan suaminya kerja apa ya? Kalau kerja apa, jam berapa pulang, saya bisa tahu jam longgarnya kapan. Pikiran orang mulai bertumbuh. Saudara, semua kemungkinan yang terjadi hari ini sudah secara prinsip dicatat di Alkitab. Lalu mereka mengatakan suaminya itu tentara, dia harus didisiplin di dalam militer dan dikirim pergi perang. Kalau begini saya ada caranya. Raja kok. Raja berarti mau apa boleh apa. Raja berarti apa? Berapa saya berkuasa kan? Maka dia atur Uriahnya itu ditaruh di satu batalion yang di tempat yang paling sengit peperangannya. Lalu mulai mikirkan kalau mungkin dia itu mati. Kalau dia perang mati, maka istri yang cantik ini saya ambil. Orang akan mengatakan Daud murah hati, menjaga, memelihara janda yang ditinggalkan suaminya. Padahal mereka tidak tahu yang merencanakan kematian Daud. Mengapa merencanakan? Karena ingin tubuhnya nyonya orang lain. Kenapa ingin? Karena birahinya meluap. Kenapa? Karena lihat dia telanjang. Ini semua mulai dari perempuan yang tidak memelihara diri. Perempuan yang suka menonjolkan tubuhnya untuk dilihat oleh laki-laki. Hanya karena satu kali mandi, seluruh negara dikacaukan. Hanya satu kali buka baju boleh dilihat bukan saja oleh burung, juga oleh raja. Sehingga Daud akhirnya masuk ke dalam perzinahan. Dan satu-satu hal di seluruh hidup Daud adalah dia berzina dengan Batseba, yang Tuhan marah. Padahal Daud adalah orang yang diperkenan di hati Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang paling menyenangkan Tuhan. Tuhan kirim Nathan pergi. Daud pikir berzina tidak apa-apa, raja lain lebih banyak. Saya sudah banyak melimitasi. Sebagai raja saya sudah tidak sebanyak istri seperti raja-raja kanan yang lain. Saudara-saudara, Daud berzina. Akibatnya apa? Akibatnya anaknya ikut. Jadi dia beristri banyak. Solomon mempunyai istri dan selir dan semuanya 1000. Karena apa? Ikut teladan. Orang yang sembarangan, engkau kira selesai. Engkau sembarangan, anak cucumu akan lebih sembarangan. Engkau berzina, keturunanmu akan ikut teladan berzina. Saudara-saudara, sekali lagi, pendidikan bukan penyaluran pengertian. Pendidikan adalah mentegakkan moral dan menjadi teladan bagi orang yang mengikuti. Saudara-saudara, saya bersyukurlah kalau Tuhan memelihara orang-orang yang suci menjadi teladan untuk memberkati sejamannya. Dan saya berjanji di hadapan Tuhan, saya harus menjadi teladan di dalam denial of yourself, di dalam kerja berat, di dalam mau menyerahkan diri, di dalam berkhotbah, di dalam menjadi hidup yang menjadi teladan. Saya terus menuntut diri biar aku menjadi satu teladan bagi umat yang aku pimpin, jadi teladan bagi majelis, bagi orang-orang anggota di GRI, dan jadi teladan anak-anak saya. Ini penting sekali. Saudara-saudara, Daud akhirnya gagal hanya karena dia melihat orang perempuan mandi. Dan perzinahan itu mengakibatkan Tuhan marah luar biasa. Dan anak Daud 4 yang mati tidak wajar karena pecut dan karena hukuman dari Tuhan. Biar kita menjadi orang Kristen yang bukan sembarangan, khususnya di dalam hidup seks. Tuhan pimpin kita sampai di sini hari ini, dan minggu depan kita teruskan tentang perintah ini. Mari kita bersama-sama tunduk kepala.
Bapa di dalam surga, kami berterima kasih semua perintah-Mu, ajaran-Mu, dan kitab suci, firman hidup-Mu telah menjadi terang cahaya, menerangi hati kami, telah menjadi teguran, menjadi ikatan, menjadi sesuatu pedoman bagi moral dan